Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa dari mahasiswi Universitas Primagraha. Dengan membuatnya video ini, saya ingin memenuhi UAS mata kuliah Bisnis Internasional. Saya di sini ingin menjelaskan tentang fenomena bisnis internasional yang ada di Indonesia, apalagi saat ini terjadinya wabah penyakit COVID-19 ini. Bagaimana caranya supaya bisnis kita ini tetap berjalan dengan lancar? Yuk kita simak. Hubungan internasional sejalan dengan kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat memungkinkan hubungan antar bangsa tidak lagi sulit seperti dulu. Perkembangan teknologi akhir ini merupakan persatuan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang mentransfer informasi secara waktu nyata dalam jumlah yang sangat besar. Penerapan teknologi informasi dari informasi dan komunikasi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia dikenalkan dengan nama era digital. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, di mana transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Sehubungnya dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudahnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan. Internet membantu untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan banyak orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat, mudah. Perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produk yang melalui e-commerce, dan salah satu manfaat keberadaannya adalah sebagai media promosi suatu produk. Contoh aplikasi e-commerce dan website di Indonesia ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Untuk saat ini, kita di zaman teknologi ini, bisnis internasional tetap berkembang dan berjalan ya berkat e-commerce ini, karena semuanya sudah ada. Tetapi kita jangan pernah melupakan yang terdahulu kala, yaitu jual beli.com, dan sekarang diganti nama ialah OLX.com. Untuk saat ini kita di zaman teknologi, bisnis internasional tetap berkembang dan berjalan berkat karena semuanya sudah ada dan gampang dijalankan aplikasinya. Jadi studi kasusnya itu perkembangan e-commerce dalam perdagangan internasional, peningkatan daya saing UMKM Indonesia. Teknologi e-commerce adalah hasil dari kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi, yang merupakan cara baru dalam melakukan perdagangan internasional dengan memanfaatkan teknologi komputer yang telah hadir, memiliki standar universal, dan memiliki berbagai kelebihan. Para pelaku bisnis dapat dengan mudah menggunakannya atau memperkenalkan produk dan jasa kepada konsumen dan mitra usaha tanpa bermasalah dengan biaya, waktu, jarak, dan batas-batas negara. Pertumbuhan internet yang semakin besar akan membuat potensial e-commerce semakin menjanjikan dan dapat mengubah bisnis internasional dan customer life menjadi internet basis elektronik transaction. Dengan bisnis yang bersifat semakin internasional, para pemimpin bisnis yang saling efektif adalah mereka yang tahu bagaimana bekerja di lingkungan bisnis yang kompleks dan global ini. Perubahan terhadap hubungan internasional menggambarkan kenyataan bahwa dengan makin dunia secara ekonomi makin perilaku ekonominya menjadi banyak jumlahnya, semakin kecil ukuran dan semakin penting, karena tidak lama lagi ekonomi global akan tumbuh bersama dengan makin menciutnya ukuran perusahaan-perusahaan. Semakin besarnya ekonomi dunia, semakin kuat pula perusahaan kecil. Seiringnya dengan kemajuan teknologi informasi, maka kurangnya ruang lingkup hubungan internasional saat ini semakin kompleks
dan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun individu. Hal tersebut mengantarkan manusia pada sebuah era informasi global, yaitu suatu era di mana dalamnya batas-batas dunia telah disinarkan oleh jaringan telekomunikasi dan internet. Dalam suatu area di mana informasi, pengetahuan, dan transaksi apapun dapat melintas batas antara benua dalam waktu kurang sedetik. Fenomena yang sangat ramai dibicarakan dalam hubungan internasional pada saat ini adalah perdagangan internasional, di mana banyaknya ditemukan perdagangan barang maupun jasa yang melintas batas-batas negara yang dilakukan pemerintah maupun swasta melalui bermacam-macam media termasuk internet. Menurut Moezamil Jamhari dalam buku Ekonomi dan Akuntansi Membina Kompetensi Ekonomi, perdagangan internasional adalah pertukaran barang-barang atau jasa antara satu bangsa dan penduduknya dengan bangsa lainnya. Perdagangan internasional biasanya menyangkut transaksi antara dua pihak yang independen. Hubungan kerja ekonomi yang dilakukan oleh berbagai negara merupakan bagian dari pelaksanaan ekonomi internasional. Salah satunya itu kegiatan dalam ekonomi internasional adalah perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional merupakan simulasi bagi perekonomian internasional melalui luas pasar bagi produsen diagnostik dan bertambahnya pembagian kerja serta diperkenalkan teknologi baru. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain. Pengertian penduduk di sini dapat berupa per orang, perusahaan maupun lembaga negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional memungkinkan terjadi tukar-menukar barang dan jasa, pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara, pertukaran dan peluas pengguna teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Interaksi di antara negara dan bangsanya dalam hubungan internasional meliputi berbagai macam bidang kehidupan manusia, tidak dikecuali di bidang ekonomi, politik yang juga berkaitan dengan fenomena yang dijabarkan di atas. Di area digital ini sangat mudah untuk mengakses hanya dengan sentuhan tangan saja, memudahkan melalui transaksi dan melakukan kegiatan jual beli secara online. Salah satunya faktor yang sangat mendukung keberadaan usaha kecil menengah atau UKM. Nah, jadi itu pembahasan tentang fenomena bisnis internasional yang ada di Indonesia, bahwa dahulu kita kalau mau belanja harus datang dulu ke pasar, supermarket atau mall. Untuk saat ini di zaman teknologi semua itu mudah bisa dijangkau dengan aplikasi e-commerce itu. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atau ada salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.